Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kembali kita bisa bertemu melalui program ANB Channel, program kajian-kajian seputar tauhid dan akidah, di mana pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas dari pembahasan kitab Ushulul Tsalatsah, 3 landasan utama. Yang ini merupakan dasar atau pokok dasar dari seseorang beragama dengan baik, yaitu ketika seseorang mengenal 3 landasan utama ini. Apa itu? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam, dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga ini, saking pentingnya perkara tersebut akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya nanti ketika mereka menghadapi alam kubur. Pertanyaan, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, akan menjadi pertanyaan yang akan dilewati dan ditanyakan kepada setiap penghuni kubur. Jika mereka bisa menjawabnya dengan benar dan lancar, maka mereka lah orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan setelah kematian mereka. Namun jika mereka tidak bisa menjawabnya dengan benar, mereka menjawabnya terbata-bata, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan ada orang yang menjawabnya, sami'tun nasa yaquluhu faqultuh. Aku mendengar orang-orang mengatakan itu, maka aku pun ikut mengatakannya. Dia pelangap-pelongo saja, dia tidak bisa menjawab dengan lancar, maka dialah orang yang celaka dalam kehidupannya di akhirat. Maka bagaimana kita bisa menjawabnya dengan benar? Kita mengilmuinya dan kita betul-betul mengamalkan hal tersebut. Mengenal Allah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengikuti teladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini dengan judul pondasi kedua, mengenal Islam. Kita sudah masuk pada pondasi kedua atau akan masuk pada pondasi kedua. Namun masih ada satu poin lagi yang masih harus kita selesaikan dari bab pertama ini, yaitu ketika beliau menyebutkan tentang mengenal Allah, kemudian menyebutkan tentang ibadah-ibadah, di mana ibadah-ibadah ini merupakan sarana kita bisa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sarana kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ibadah ini harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada satu poin yang masih belum kita bahas sebelum kita memasuki poin pondasi kedua, yaitu an-nadhru, yaitu nazar. Beliau menyebut ibadah nazar. Ibadah nazar adalah ibadah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Dengan hati maka dia harus meniatkan nazar dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan lisan, nazar diucapkan dengan lisan. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah atau tidak terhitung nazar apabila ia tidak diucapkan oleh lisan seseorang. Dalam hati saja. Kalau ada apa-apa, kalau saya sembuh, saya nazar untuk menyembelih kambing dan membagikan dagingnya kepada tetangga-tetangga, fakir miskin, dan kerabat-kerabat. Tapi dia ucapkan dalam hati. Maka sebenarnya mengatakan tidak sah nazar tersebut. Nazar mesti diucapkan dengan lisan. Dan pelaksanaan nazar tersebut sebagiannya dengan anggota tubuh. Nazarnya menyembelih kambing, maka dia menyembelih dan membagi-bagikannya. Nazarnya bersedekah, maka dia bersedekah dengan hartanya. Nazarnya ingin membaca Quran, maka dia baca Quran dengan lisannya. Nazarnya ingin yang lain sebagainya. Maka inilah nazar.
Dan beliau mengatakan wa dalilun nadri, dan dalil nadar qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan mereka khawatir dengan hari di mana keburukan itu sangat tersebar luas, yaitu hari kiamat. Nanti akan kita bahas, Allah menyebutkan dalam ayat ini orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, dan di antara sifat mereka adalah menyembelih atau menunaikan nazar. Maka menunaikan nazar ini ibadah. Karena ia ibadah, maka dia harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nazar, para ulama menjelaskan tentang nazar ijab al-ijab ayyujaba ala nafsihi ma lam yujibhu Allahu alaihi. Sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Razak dalam syarah Thalathatul Usul ini, nazar itu adalah mewajibkan sesuatu. Dia wajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak wajib dikerjakan. Ya, dia wajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak wajib dikerjakan. Maka tidak ada nazar dalam perkara yang wajib dia kerjakan. Saya kalau sakit atau sembuh penyakit saya mau sholat subuh. Enggak ada nazar begitu. Sholat subuh, penyakit sembuh, enggak sembuh, wajib sholat subuh. Saya kalau lulus ujian, saya akan nazar puasa Ramadan. Enggak ada nazar puasa Ramadan. Karena sudah wajib, mau lulus enggak lulus ujian, ya wajib puasa Ramadan. Maka tidak ada nazar dalam perkara yang wajib. Apakah nazar boleh dalam perkara-perkara? Tentunya perkara nazar juga tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang diharamkan. Saya nazar mau ngerokok, saya nazar mau minum minuman keras, nggak boleh. Bagaimana kalau dilakukan? Dia harus membayar sumpah atau kafarat sumpah. Memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan baju kepada mereka, atau memerdekakan budak. Apabila dia bernazar dengan nazar yang haram dan dia nggak boleh melaksanakannya dan dia membayar kafaratnya. Bagaimana dengan nazar yang mubah? Para ulama berbeda pendapat tentang nazar perkara yang mubah. Wallahu ta'ala alam, yang tepat hukumnya tetap nazar tersebut mengikat. Saya kalau lulus sekolah, lulus ujian, saya nazar mau naik sepeda dari Jogja sampai Semarang. Hukum asalnya mubah. Naik sepeda dari Jogja sampai Semarang. Maka dengan dinazarkan itu menjadi wajib bagi dia untuk dikerjakan. Maka inilah nazar. Para ulama menjelaskan nazar ini ada 2 macam. Yang pertama adalah nazar mutlak. Nazar mutlak adalah seorang bernazar tanpa ada syarat dan kondisi tertentu. Ya, syarat dan kondisi tertentu. Saya nazar akan menyembelih kambing 2 hari lagi. Dia enggak, kalau saya sembuh, kalau saya lulus ujian, kalau anak saya lulus ujian, kalau saya sampai di sana, sampai di perjalanan dengan selamat, atau apapun juga. Dia enggak bilang apapun. Maka inilah nazar yang disebut dengan nazar mutlak. Melakukannya atau mengucapkannya adalah sebuah kebaikan, melakukannya adalah sebuah kewajiban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melakukan atau menunaikan nazar ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seseorang bernazar untuk selain Allah. Saya kalau nanti saya lulus ujian, saya akan bernazar untuk menyembelih seekor kambing yang akan saya serahkan untuk jin fulani atau nyi fulani atau ratu fulani atau dan lain sebagainya. Maka ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bernazar dengan nazar yang syirik, dengan nazar yang menjadikan pelaksanaan nazar tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nazar mutlak, tadi kembali ke nazar mutlak. Yang kedua adalah nazar muqayyad. Nazar yang memiliki syarat dan ketentuan.
Nazar muqayyad, misalnya orang mengatakan kalau saya sembuh maka saya akan memotong kambing. Kalau saya sembuh maka saya akan membaca Al-Quran, khatam Quran. Kalau saya sembuh maka saya akan bersedekah kepada 30 orang fakir miskin. Dan lain sebagainya dari amalan-amalan soleh atau amalan-amalan mubah. Tadi sebagaimana kita sebutkan, ada khilaf para ulama tentang hal tersebut. Inilah nadar muqayyad. Nadar muqayyad ini melafalkannya makruh. Ada celaan dalam hadis Nabi SAW sebagaimana nanti akan kita bahas, ya. Dan memenuhinya wajib, ya. Memenuhinya merupakan sebuah kewajiban. Sehingga dilafalkannya makruh, memenuhinya adalah sebuah kewajiban. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu? Tadi nazar muqayyad yang makruh mengamalkannya, yang ada syarat dan ketentuannya. Kalau begini maka saya akan beramal soleh ini dan itu. Kalau saya hilang dari saya penyakit ini, saya akan beramal soleh ini dan itu. Ya. Tapi menunaikannya adalah kewajiban yang merupakan ibadah dan tidak boleh dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sembuh saya akan memberikan sedekah, dan sedekah ini akan saya tujukan kepada fulan-fulan, kepada sebagainya. Dalam arti niatnya untuk itu, untuk mencari keridhaan dari makhluk tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh. Ya. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman yanhana anin nadri. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kami untuk melakukan nazar. Wa yaqul innahu la yuraddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minasyahih. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa menolak sesuatu. Sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang yang pelit. Dalam riwayat lain disebutkan naha anin nadri. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Nazar yang dimaksud nazar muqayyad yang ada syarat dan ketentuannya tadi. Wa qala innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Sesungguhnya nazar tersebut tidaklah mendatangkan kebaikan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis ini para ulama menjelaskan tadi bahwa nazar itu menjadi makruh, dicela orang yang melakukan nazar, bahkan sempat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika larangan itu ada hajatnya, maka larangannya menjadi makruh sifatnya. Wa inna ma yustakhraju minasyahih. Kata Nabi, nazar itu keluar dari orang yang pelit. Innahu la ya'ti bi khairin. Dalam riwayat lain, sesungguhnya nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Maka para ulama menjelaskan, nazar itu bukan sebab. Bukan sebab seseorang mendapatkan suatu kebaikan atau diselamatkan dari sebuah keburukan. Ya. Orang nazar, saya mau motong kambing kalau saya sembuh. Apakah motong kambing itu jadi sebab kesembuhan dia? Tidak. Motong kambing itu tidak jadi sebab kesembuhan dia. Kalau Allah sudah menakdirkan dia sembuh, motong nggak motong kambing, dia sembuh. Dan sembuh ini bukan menjadi sebab dari motong kambing ini bukan menjadi sebab dari kesembuhan dia. Maka Nabi mengatakan dia tidak keluar melainkan dari orang yang pelit. Mau bersedekah, mau beramal soleh, mau beramal baik kalau Allah memberikan kepada dia sesuatu terlebih dahulu. Padahal amal soleh ini bukan menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau selamatnya dia dari dari keburukan-keburukan. Sembuhnya dia, lulus ujiannya dia, atau apapun juga bukan karena nazar ini. Sebab ada dua. Sebab kauni dan sebab syar'i. Contohnya orang yang sakit, ingin sembuh, maka ada sebab kauni. Apa sebab kauni? Yakni sebab-sebab yang diakui dan diakui dan diamati secara pengamatan. Oh, obatnya ini, silakan dia berobat dengan berobat seperti itu. Oh, terapinya caranya begini. Oh, kamu jangan makan ini dan makan itu. Ya, harus banyak makan ini, sedikitkan makan itu, jangan makan yang seperti itu. Obatnya seperti ini, diminum sekian-sekian kali. Terapinya, olahraganya begini-begini, gerakannya begini-begini. Itulah sebab kauni. Ya. Kalau dia memang berkaitan, maka ini menjadi sebab yang bisa diandalkan. Yang kedua, sebab syar'i.
Di antara sebab syar'i adalah doa. Doa kita minta sama Allah. Secara ini apa hubungannya doa minta sama Allah sama jadi sembuh diri kita? Karena yang punya diri kita Allah, yang menetapkan kita atau yang bisa menyembuhkan kita Allah. Begitulah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka doa menjadi sebab syar'i. Di antara sebab syar'i adalah seorang sedekah. Sedekah, dia keluarkan sedekahnya sehingga dia sehat, ya. Nabi SAW mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia ada kewajiban sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit ada kewajiban sedekah. Ya, sebagaimana mengatakan, maka sedekah ini membuat sendi-sendi menjadi sehat karena sedekah ini wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat persendian. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah mengatakan akan menjaga nikmat dan bahkan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Maka sedekah. Walaupun hubungannya apa? Sedekah sama sendi kita jadi sehat. Ya, sendi kita jadi sehat gara-gara sedekah. Ya, sedekahnya ke tukang apotek, di apoteknya beli obat sendi, mungkin tapi bukan begitu. Itulah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ruqyah misalnya, meruqyah seseorang dengan bacaan-bacaan Al-Quran untuk mengobati penyakit-penyakitnya. Apa hubungannya antara ruqyah dengan bacaan Al-Quran atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW menjadi penyembuh penyakit? Apa hubungannya? Apakah gelombang bacaan Al-Quran itu berbeda sehingga itu akan menyebabkan sembuhnya sakit? Enggak begitu. Tapi itu adalah sebab syar'iyah, sebab yang ditunjukkan oleh syariat. Apabila datang dalil yang sahih dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka wajib kita terima dan kita yakini bahwa itu sebab mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut atau hilangnya dari keburukan-keburukan tersebut. Maka ini dua sebab kauniyah dan sebab syar'iyah. Dan para ulama menjelaskan tentang nadar, tentunya dia bukan sebab kauniyah. Apa hubungannya nadar sama orang jadi sehat misalnya, patah tulang bisa sembuh, sakit jantung bisa sembuh misalnya? Enggak ada. Berarti kemungkinan dia sebab syar'iyah, tapi ternyata dia bukan sebab syar'iyah. Ya, jadi bukan karena nazarnya Allah berikan kesembuhan, bukan karena dia mau nazar kalau sudah sembuh nanti baru ngasih makan fakir miskin, enggak. Maka yang terbaik sebenarnya sedekah. Jangan nunggu sembuh, berilah fakir miskin makanan, minuman, sembelihlah hewan, kemudian bagikan kepada orang-orang yang kita cintai, bagikan kepada fakir miskin sebagai sedekah, sebagai hadiah, sebagai bentuk pemberian dan lain sebagainya. Ya, maka dengan itu mudah-mudahan akan datang kesembuhan pada kita dan ini menjadi sebab datangnya kesembuhan. Tapi nazar bukan menjadi sebab datangnya kesembuhan. Semoga bisa dipahami. Bukan pula sebab kauniyah, apalagi bukan pula ia merupakan sebab syar'iyah. Kemudian beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil nazar, mereka menunaikan nazar dan mereka takut dengan hari di mana syarruhu mustatira. Keburukan-keburukan itu tersebar luas. Ini dari surat Al-Insan. Kita baca mungkin dari awalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik di surga nanti minum dari gelas-gelas yang campurannya adalah kafur, ya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Dari mata air yang hamba-hamba Allah meminum, dari mata air tersebut yufajjirunaha tafjira. Mata air tersebut betul-betul memancar dengan sederas-derasnya pancaran. Ini nikmat bagi mereka di surga, nikmat bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Allah berikan balasan berupa jannah. Terus Allah sebutkan sifatnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan mereka khawatir dengan sebuah hari di mana keburukan tersebar luas. Mereka orang-orang baik. Allah sebutkan mereka ahlu jannah. Dan sifat dan pekerjaan dan kebaikan ahlu jannah atau orang-orang baik, maka ini tanda bahwa itu adalah ibadah. Kalau Allah menyebutkan pekerjaan-pekerjaan orang-orang baik, sifat-sifat orang baik, amalan-amalan mereka di dunia, ini tandanya Allah mencintai dan meridhai amalan tersebut.
Sebutkan mereka berzikir, mereka berjihad, mereka beriman, mereka beramal soleh, mereka menunaikan nazar, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan atau memenuhi janji dan lain sebagainya, maka itu semua adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, ingat ini kaidah, kalau dalam Al-Qur'an atau hadis disebutkan tentang amalan-amalan, kebaikan-kebaikan, sifat-sifat orang baik, maka ini adalah sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah. Maka yufuna bin nadri ini demikian. Mereka menunaikan nazar. Maka menunaikan nazar ibadah, maka harus untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, kemudian Allah sebutkan lagi sifat mereka, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut dengan hari kiamat, di mana hari keburukan tersebar luas. Ya, takut mereka menghadapi hari kiamat, dan takut mereka apa yang terjadi di hari kiamat. Mereka khawatir amal-amal mereka, bisa nggak ya saya menghadapi hari kiamat, bisa nggak ya saya banyak dosa. Walaupun dia beramal banyak, tapi dia takut, tetap punya rasa takut dengan Allah, takut dengan hari kiamat. Nggak pede-pede banget dengan amalannya, nggak pede dengan amalannya. Bahkan kalau orang pede banget dengan amalannya, waspada. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang nggak beres pada dirinya, yang akhirnya bukan kebaikan bagi dia. Hati-hati. Orang beriman itu nggak pede-pede banget dengan amalannya. Harap-harap cemas. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia beramal soleh, dia harap-harap cemas. Tapi kalau orang yang tipis imannya, ada sesuatu yang salah pada hatinya, dia kepedean. Dia merasa semua amalnya diterima, merasa yakin, sombong akhirnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah nazar, dan dengan ini selesai pembahasan tentang al-asrul awal, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sebutkan tentang ibadah agar kita paham bahwa itulah kewajiban kita kepada Allah. Setelah kita mengenal Allah, kita harus tahu kewajiban kita pada Allah, ibadah. Dan beliau sebutkan berbagai macam contoh ibadah, agar kita menjadikan hal-hal tersebut dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah hanya untuk Allah, dan tidak menjadikannya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita masuk setelahnya kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai al-aslus tsani, pokok atau pondasi yang kedua. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, al-aslus tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah, wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa huwa thalathu maratib, al-islamu wal imanu wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-aslu tsani, pokok yang kedua, pondasi yang kedua, yaitu pondasi dalam akidah, pokok dalam akidah, asal dalam kita beribadah kepada Allah, beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Nanti akan kita bahaskan. Wa huwal istislamu lillahi bit tauhid. Apa itu? Beliau mendefinisikan apa itu Islam, yaitu istislamu lillahi bit tauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taat kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan ini sangat penting, nanti akan kita bahas insyaallah, ya, sehingga kita paham apa itu Islam. Ya, apakah Nabi Adam Islam, Muslim? Apakah Nabi Isa Islam, Muslim? Apakah Nabi Musa Muslim? Apakah Nabi Ibrahim Muslim? Ya, kita akan pahami hal ini nanti insyaallah. Huwa thalathu maratib. Islam itu ada 3 tingkatan. Beragama Islam itu ada 3 tingkatan. Pertama Islam. Islam ada Islam, agak beda nanti. Islam itu selalu beragama. Yang Islam yang sini nanti beragama secara zahir, mengerjakan amalan-amalan zahir dalam agama. Wal iman, yang kedua iman. Yang tingkatan ketiga ihsan. Tingkatan ini semakin tinggi. Ya, nanti kita akan bahas. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap derajat-derajat tersebut punya rukun-rukunnya masing-masing. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Apa saja insyaallah nanti akan kita bahas. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-aslus tsani, yaitu asal yang kedua, pondasi yang kedua.
pondasi kita dalam beragama. Tadi ada 3, mengenal Allah agar kita bertauhid kepada Allah, agar kita tawakal kepada Allah, menyerahkan semua ibadah kepada Allah dan tidak pada selainnya. Mengenal Islam agar kita mengikutinya, menjadikannya sebagai syariat, menjadikannya sebagai patokan kita, sebagai panduan kita dalam kehidupan ini. Yang ketiga, mengenal Nabi SAW. Kita menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan ini. Maka siapa yang memahami ketiga pondasi ini, maka mudah-mudahan dia akan beragama dengan lurus, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat. Ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali bagi seorang muslim untuk mengenal Islam. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat yang masyhur, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Islam di sini apa? Yaitu yang dibawa oleh Nabi SAW. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika Nabi SAW dalam haji wada. Haji wada itu sudah akhir-akhir kehidupan Nabi, akhir-akhir diturunkannya Al-Quran. Maka pada akhir-akhir kesempatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kesempurnaan Islam, kesempurnaan agama yang sudah Allah turunkan kepada nabinya. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi Islam itu sebagai agama, sebagai panduan hidup, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, sebagai rambu-rambu kita dalam beramal, dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Allah ridhoi. Kalau Allah ridhoi, artinya itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang benar. Itulah jalan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita semua hakikatnya sedang berjalan menuju Allah. Bagaimana kita tahu jalan menuju Allah kita ini benar atau tidak? Karenanya ada yang benar, ada yang salah jalannya. Bagaimana kita tahu kalau orang berada di atas jalan Islam, maka itulah jalan yang benar menuju Allah. Karena Allah meridhoinya. Orang yang tidak ada di atas jalan Islam, maka Allah tidak meridhoinya. Dan dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia perjuangannya, yang dilakukannya, jerih payahnya sia-sia karena dia berada di jalan yang salah. Tidak menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam ayat yang lain. Di surat Ali Imran ayat 85 kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima dari dia. Enggak diterima. Amal solehnya tidak diterima, tidak jadi pahala, tidak jadi kebaikan bagi dia. Terus gimana dong nanti di akhirat? Rugi dong dia, jelas. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Sudah capek-capek amal, tidak dapat apa-apa. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan amilatun nasibah. Dia beramal susah payah tapi nggak dapat apa-apa. Tasla naron hamiyah. Amal tersebut justru memasukkan dia ke dalam api neraka. Kenapa? Karena amal tersebut bukan di jalan yang dituntunkan oleh Islam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa Islam ini adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan nanti Islam di sini yang dimaksud Islam umum sebagaimana yang disebutkan definisinya oleh penulis, yaitu istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri pada Allah dengan tauhid, tunduk patuh pada Allah dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itulah Islam yang diridhai oleh Allah. Itulah Islamnya Nabi Adam, Islamnya Nabi Nuh,
Islamnya Nabi Lut, Islamnya Nabi Ibrahim, Islamnya Nabi Musa, Islamnya Nabi Isa, Islamnya Nabi Muhammad SAW, Islamnya Abu Bakar, Islamnya Umar, Islamnya Utsman, Islamnya Ali bin Abi Thalib, dan semua sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan semua para nabi dan rasul salawatullah alaihim ajma'in. Ya, Islam yang umum. Kenapa? Karena Nabi Adam tunduk patuh pada Allah dengan tauhid, taat kepada Allah dengan mengikutinya, berlepas dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nabi Nuh pun demikian, Nabi Ibrahim pun demikian, Nabi Musa demikian, Nabi Isa demikian, Nabi Lut demikian, Nabi Yusuf demikian, Nabi Sulaiman demikian, Rasulullah SAW demikian, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, semuanya demikian. Ya, hanya saja nanti syariatnya berbeda-beda, tunduk patuh kepada Allah berbeda-beda mungkin syariatnya. Tapi dalam tauhid, dalam urusan akidah sama semuanya. Beribadah hanya kepada Allah. Ibadahnya modelnya gimana? Mungkin beda-beda. Maka inilah inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ya, Islamnya Nabi Adam, Islamnya Nabi Nuh, Islamnya Nabi Lut, Islamnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya sama. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain di surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang untuk masuk Islam dengan kafah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku Islam, maka masuklah ke dalam Islam dengan kafah, dengan totalitas, dengan keseluruhan. Allah memerintahkan kita untuk berislam akidahnya, untuk berislam ibadahnya, untuk berislam dalam berdakwah, untuk mengikuti Islam dalam akhlak dan muamalah. Kafah. Jangan pilih-pilih. Saya mau berakhlak seperti akhlaknya Islam, tapi saya nggak mau akidah seperti akidahnya Islam. Saya mau ibadah dengan ibadah Islam, tapi saya nggak mau berakhlak dengan akhlak Islam. Tidak ada pilih-pilih. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Perintah Allah. Dan wajib dilakukan. Siapa yang tidak demikian berdosa dia, sesuai dengan kadar dosanya. Orang mau berislam dalam akhlak dan muamalahnya, mungkin dia melihat kemuliaan dan keagungan Nabi SAW. Saya mau kayak gitu, mengikuti beliau dalam akhlak dan muamalah, tapi nggak mau mengikuti beliau dalam akidahnya. Kufur ini nggak bisa begitu. Atau saya mau ikut Nabi dalam akidah, tapi nggak mau ibadah. Ibadah biar saya bikin sendiri aja. Saya punya cara sendiri dalam beribadah kepada Allah. Ini juga kufur, bisa jadi kufur. Ya, maka keislaman atau Islam itu secara kafah, secara totalitas. Betul mungkin nanti akan ada manusia-manusia yang berdosa kepada Allah dalam satu dua hal, dalam beberapa perkara bahkan. Tapi bagaimana keridhaan dia dengan hal tersebut? Ya, mungkin dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, tapi ketika dia tetap menganggap itu kewajiban dan dia merasa berdosa meninggalkannya, dia tetap menganggap itu haram dan dia merasa berdosa ketika melakukannya, maka ini masih masuk dalam daerah kaum muslimin. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara penting yang lainnya yang beliau tegaskan berulang kali dan bahkan beliau lakukan dalam kitab-kitab atau tulisan-tulisan beliau yang sudah kita baca ini, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Beliau tekankan terus itu. Bahkan beliau kita lihat setiap statement dalil. Beliau mencontohkan bahwa begitulah berislam. Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Menegakkan atau mengenal agama Islam dengan dalil. Maka jadikan begitulah dalam beragama kita. Kita tahu akidah, kita tahu ibadah, kita tahu bagaimana berdakwah, kita tahu bagaimana berakhlak dan muamalah, maka taulah kita atau bekali diri kita dengan ilmu yang lebih dalam dengan dalilnya. Allah itu begini begitu loh. Mana dalilnya? Ibadah kepada Allah itu harus begini begitu, salat itu begini begitu. Mana dalilnya? Akhlak Nabi itu begini begitu. Mana dalilnya? Dakwah itu harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Mana dalilnya? Dalil perkataan Allah dan perkataan Rasul. Dan begitulah Islam. Begitulah seorang harus menjadikan pengenalan dia pada Islam dengan dalil. Dengan dalil. Mana dalilnya? Apa kata Allah, apa kata Rasulnya dalam hal ini?
Ada terima, enggak ada ya sudah. Ya. Maka berislam bukan dari mimpi-mimpi orang, sebagai orang seperti itu. Dari mimpi, saya mimpi ketemu Nabi, Nabi nyuruh saya sholat ini, sholat itu, Nabi nyuruh saya puasa ini, puasa itu, Nabi nyuruh saya menyalin peringatan tentang hari kiamat. Dulu tuh ada seperti itu. Suruh nyalin katanya dari penjaga kubur Nabi, kemudian disebarkan, kalau enggak bisa jadi musibah. Kemudian dikasih contohnya, si fulan enggak mau nyalin ini dapat ini, enggak mau nyalin ini dapat musibah. Si fulan demikian celaka, si fulan demikian dijatuhkan dari kursinya, dari jabatannya, si fulan jatuh miskin, dan seterusnya. Banyak tuh, dulu jadi tukang fotokopi laku. Kalau sekarang kan WA saja, nggak perlu fotokopi. Tapi batil, ya. Belum tentu itu orangnya benar mimpi begitu, belum tentu orangnya itu juga ada. Syekh Ahmad atau siapa namanya. Ala kulli hal, ya, Islam dengan dalil, bukan dengan mimpi atau dengan apa ya, pengalaman orang. Pengalaman saya kalau baca Al-Fatihah itu pas lagi sholat, saya baca Al-Fatihahnya belakangan misalnya, lebih tenang hati saya. Pengalaman saya begitu. Nggak bisa, ya. Baca Al-Fatihah dulu baru baca surat, ya. Tapi orang tadi mengatakan pengalaman saya baca surat dulu, baca Al-Fatihah lebih tenang, lebih khusyuk saya. Nggak bisa. Pengalaman dia jadi dalil dalam beragama, ya. Dalil dalam beragama yaitu Al-Quran, petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulnya. Dan namun disayangkan banyak orang yang seperti itu. Banyak orang yang meninggalkan ini, percaya dengan dongeng-dongeng, khurafat, mimpi-mimpi orang yang gak jelas. Ya, kemudian hanya dia berakidah dengan akidah yang salah, beribadah dengan ibadah yang salah, berdakwah dengan cara yang salah, berakhlak dan bermuamalah dengan akhlak dan muamalah yang keliru. Kenapa? Karena bukan berlandaskan dalil. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man faraqad dalil dhallas sabil, wala dalil illa bima jaa bihi rasul." Man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang berpaling dari dalil, sesat jalannya, dan tidak ada dalil kecuali apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah juga mengatakan, "Fa kaifa yuramul wusul ila ilmil usul bi ghairi ittiba'i ma jaa bihi rusul." Bagaimana seseorang itu bisa sampai kepada ilmu yang benar kalau dia tidak berittiba kepada Rasul, tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti dalil. Begitulah beragama, dan beliau tegaskan betul-betul di sini, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wa huwa istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu istislam, berserah diri pada Allah dengan tauhid, tunduk patuh dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka beliau mendefinisikan Islam di sini dengan beberapa poin. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Tapi secara umum itu adalah Islam yang umum tadi. Ya, semua Nabi dan Rasul seperti itu. Sehingga kita katakan Nabi Adam Muslim, Nabi Idris Muslim, Nabi Lut Muslim, Nabi Sulaiman Muslim, Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Isa Muslim, karena mereka tunduk patuh pada Allah atau mereka berserah diri dengan Allah, kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah, tunduk patuh badannya dengan tunduk patuh kepada Allah sesuai syariat masing-masing, berlepas diri dari kesyirikan, dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini 4 poin penting. Inilah Islam, ya, yang dengannya para nabi dan rasul dan orang-orang soleh terdahulu beragama. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya biidznillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa mungkin nanti bisa disampaikan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertanyaan di luar tema. Apa saja kegagalan yang pernah dialami Nabi dan bagaimana Nabi menghadapi dan menyikapi kegagalan-kegagalan tersebut? Kegagalan yang pernah dihadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ya? Mungkin diantaranya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
terluka pada perang Uhud. Ya. Kemudian beberapa sahabat beliau terbunuh, termasuk Hamzah. Ya. Dan beliau tetap sabar di atas hal tersebut. Beliau tetap husnudzon kepada Allah. Beliau tetap tawakal kepada Allah. Beliau tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau tidak bisa mengajak paman beliau Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam. Ya, dan beliau tetap bersabar. Dan bahkan turun sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Maka dari situ jelas dan nyatalah bahwa hidayah di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Hatta itu Nabi Muhammad SAW. Kegagalan yang lain apa ya? Mungkin itu yang hadir dalam ingatan saya, tapi intinya ketika menghadapi kegagalan sesuatu yang diharap-harapkan, ya gagal itu yang diharapkan terjadi tidak terjadi atau bahkan bertentangan daripada itu. Maka ketika dia bertakwa kepada Allah, ketika dia benar di atas jalan yang benar, ketahuilah ya, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau enggak suka sesuatu termasuk kegagalan, tapi ternyata Allah berikan pada kegagalan tersebut kebaikan yang besar yang kita tidak tahu. Selama kita menempuh dan berusaha meraih sesuatu dengan benar. Kalau ternyata gagal, sudah berusaha, jalannya benar, maka tetaplah husnudzon kepada Allah bahwa ada kebaikan-kebaikan yang besar yang Allah akan berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Baik. Kalau sudah kita cukupkan. Semoga bermanfaat, semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya mengenai bagaimana itu Islam. Ya, Islam secara umum. Ya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.